Kalau sudah kita sedikit banyak mempelajari apa arti-arti dari payment card industri itu, dari apa itu KSA, apa itu ROC, apapun itu debit card segala macam, kita mulai sedikit lebih detail pengertian tentang payment transaction flow. Kadang-kadang orang bingung ya, kenapa sih kok kita gesek kartu tiba-tiba kita bisa bayar sesuatu, beli sesuatu ya. Nah, ini transaksi flow-nya ya dapat dijabarkan di halaman 14 ya. Contohnya kalau kalian lihat card holder ya. Jadi card holder kan dalam bahasa Indonesia disebut juga pemegang kartu ya. Jadi pemegang kartu itu mau membeli sesuatu, membayar sesuatu ya. Itu di proses nomor 1 kiri bawah ya. Dia bisa melakukan transaction dengan macam-macam delivery channel kan. Ada yang namanya POS, ada yang namanya ya macam-macam ya. Disebut ada gambarnya di situ ya. Nah, pasti delivery channel itu atau device yang memfasilitasi pembayaran elektronik itu digunakan untuk memudahkan apa? Memudahkan pembayaran elektronik kan. Ditaruhnya di mana? Di merchant ya. Jadi merchant adalah suatu pedagang atau suatu company atau perusahaan yang difasilitasi oleh pembayaran elektronik teknologi ya. Jadi merchant. Nah, merchant itu misalnya card holder itu digesek di merchant ya. Entah itu merchantnya big merchant ataupun middle size merchant atau small merchant. Any merchant. Yang penting any merchant yang mempunyai fasilitas delivery channel atau pembayaran itu disebut merchant yang terkait dengan payment transaction flow. Jadi card holder itu datang ke merchant gesek sesuatu dengan device tertentu ya, mau POS kayak mau apa. Nah, itu transaksi itu mengalir ke proses nomor 2 ya. Flow-nya ke proses nomor 2. Jadi dari merchant dilempar ataupun di forward over the network itu ke namanya service provider. Ya. Jadi kalian bisa jabarkan nih, siapa yang berperan terhadap suatu. Jadi kita udah kenal card holder tadi, yaitu orang yang mempunyai kartu. Ada yang kita kenal namanya device atau front end ataupun teknologi yang untuk memfasilitasi pembayaran, ada yang edisi, ada yang POS, ada apa. Di mana ditempatkan device itu? Di pedagang atau merchant. Ya. Nah, merchant kita gesek apa namanya kartu kita, dia lempar informasi yang tadi saya bilang. Ada PAN number, ada yang track data dan lain sebagainya, CVV dilempar oleh merchant itu ke arah service provider. Nah, service provider itu forward lagi langsung ke acquiring, ya acquiring bank. Jadi acquiring bank itu baru lempar melalui ataupun forward ke payment brand, yaitu bisa Visa, bisa Master, bisa apa, ya. Untuk ke arah melewati payment brand network itu ke arah issuer. Jadi issuer yang mengotorisasi, ya, mengotorisasi dan kembali lagi ke proses nomor 5, ya, balik lagi issuing ke acquiring, ya, ke acquirer. Acquirer itu forward lagi flow apa data itu ke arah service provider lagi, dan proses nomor 7 balik lagi ke merchant muncul ke device itu dalam bentuk apa? Transaction successful. Kalau successful ya, berupa apa namanya? Slip. Ya, slip. Jadi kalau kita mau belanja misalnya 100.000, itu prosesnya tuh panjang kayak seperti ini, ya. Nah, proses 100.000 untuk beli misalnya baju, ya kan? Jadi dari card holder bawa kartu datang ke merchant digesek, gesek lewat pos ataupun apa atau edisi. Nah, itu lempar lagi ke datanya yang itu ke service provider, ke acquiring, ke
lewat payment brand network, masuk ke issuer, balik lagi itu menyuluh end-to-end flow itu disebut juga payment transaction flow, ya, dari proses 1 sampai proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai balik lagi ke device kita itu berupa apa? Kalau transaction berupa print slip, oke, ya, istilahnya gitu ya. Oke, baru pembayaran tuh sudah done, sudah berlangsung dengan baik. Ada yang transaction not successful juga karena ini technical problem, bisa aja sistemnya jatuh atau connectivity-nya time out, ya. Kadang-kadang tuh namanya disebut suspect transaction ataupun failed transaction, ya. Biasanya yang tidak kembali lagi sebagai slip, ya, karena itu dianggap transaksi gagal. Nah, transaksi gagal itu kadang-kadang sering membuat bingung oleh card holder, ya, kok ini dididakkan nih atau dipotongkan nih, ya, biayanya dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya bingung atau apa, kadang-kadang card holder itu call kemana? Ke call center. Call center biasanya bank, issuing, ya. Dia lihat, oh gimana transaksi gini nih, dia klaim, ya. Orang saya tadi belanja tapi fail ininya, apakah transaksinya bagaimana jadinya, statusnya segala macamnya. Ada yang namanya kelebihan bayar, ada kekurangan bayar, atau proses yang namanya apa? Dispute. Ya, dispute adalah proses yang card holder bilang merasa begini, tapi kenyataannya enggak, ya, istilah dispute. Nah, dispute kan bahasa Inggris atau sesuatu yang membingungkan, nah, gitu ya. Karena apa? Terjadi mungkin suspek, ya, ada juga yang kelebihan bayar, ada kekurangan bayar, any technical. Jadi proses dari transaction flow itu kalau ada kegagalan biasanya yang handle apa? Call center atau problem handling, ya. Jadi klaim, ya, kalian mengklaim ke call center, telepon, wah ada yang ini segala macam, ya. Ada macam-macam juga klaim, ada yang kartu ketelan, ya, ada yang kartunya hilang, ya, ada yang kartunya nggak bisa kebaca, whatever, any technical problem you can call center, ya. Tapi yang saya mau garis besarkan di sini adalah suatu transaction flow itu ternyata nggak simple, ya, jadi panjang, ya, istilahnya.